Wait, tunggu dulu nih. Sekarang ini bayangkan Boruto ceritanya telah masuk ke era time travel Shippuden loh. Kejadiannya itu akan merusak realitas sampai perang shinobi keempatnya. Ini justru seru, nah dengarkan sampai akhir. Akhirnya ya misi pelenyapan dua anggota Akatsuki itu berakhir di episode ini. Siapa sangka tuh ini menjadi momentum pertempuran adu battle dua rasengan angin nih, antara milik Boruto Uzuiko dengan juga milik Naruto Rasen Shuriken. Mereka yang dianggap berkhianat benar-benar dipertemukan di sini. Kejadian ini sekaligus menjadi bentrokan di antara mereka ya. Kakashi yang tidak lemah hampir saja terkena serangan ular dari murid lamanya sendiri Uchiha Sasuke, ditambah dengan gabungan-gabungan kemampuan petir di antara mereka semuanya. Tidak berhenti sampai di situ aja, Yamato juga berkali-kali menggunakan kemampuan Mokuton nih dan harus berhadapan dengan teknik-teknik cakra petir 3-4 orang shinobi terkuat pula. Boruto tentu ada di lawan di antara mereka dan Yamato tuh tahu sesuatu nih. Momentum ini menjadi ganas lagi lantaran saat Kyuubi akan terlepas ke depannya, Boruto jelas akan melakukan sesuatu yang mengesankan. Yos, episode ini bakalan menekankan tentang bagaimana kehancuran Hidan dan juga Kakuzu di tangan dua singularitas baru Boruto dan juga Naruto-nya. Ini bakalan seru nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex series time travel ya. Perjalanan Boruto melintasi waktu ke dunia Naruto Shippuden. Disclaimer, di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfiction, tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy aja menikmati keseruan masa lalu dan masa depan yang bersatu padu pada paradoxial time travel ini. Era Boruto masuk ke dunia Naruto. Yuk kita langsung mulai ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan lagi ya. Panel langsung memperlihatkan area di mana Konohagakure berada. Pelatihan Naruto dengan kombinasi Rasengan tinggal lanjut sebagai pencarian kekuatan serangan terkuatnya masih sangatlah intens. Di sana Naruto berlatih serius di bawah pengawasan Kapten Yamato dan Kakashi. Saat ratusan bunshin Naruto dikerahkan, dia hampir menguasai jenis baru dalam pengembangan serangan terkuatnya. Namun tiba-tiba ada berita paling penting kepada ketiganya dari Sakura dan juga Sai. Asuma Sarutobi mengalami kondisi sekarat fatal setelah bertempur dengan anggota Akatsuki, Hidan dan juga Kakuzu. Sensei, Kapten Yamato, Naruto, Tsunade sama memerintahkan kalian untuk berkumpul di markas besar Hokage sekarang. Tanpa pikir panjang dong, ketiganya langsung bergegas kembali. Setibanya mereka di sana, para petinggi desa dibuat syok karena luka dan kondisi Asuma. Disinilah Tsunade secara langsung sudah menanganinya. Shikamaru yang berada di luar kemudian terlihat sangat kesal dan sedih nih. Shikamaru, Naruto datang bersama rombongan mengatakan seperti itu. Kakashi lantas berkata lirih, bagaimana situasinya? Shikamaru lantas merespon, Asuma sudah dipastikan 100% mati jika tidak ada bantuan datang dari tim Boruto. Apa? Jelas ya, semuanya kaget. Dan di sini Tsunade juga muncul dari ruang operasi itu. Dia sang Godaime lantas duduk dan mengatakan kepada mereka, kalian mulai sekarang ini sebaiknya hati-hatilah dengan para anggota Akatsuki. Beruntungnya Asuma langsung segera ditangani, karena jika tidak dia akan benar-benar sudah kehilangan. Butuh waktu lebih dari 1 minggu untuk pulih dari komanya itu. Tsunade kemudian melanjutkan, Shikamaru, benarkah Boruto muncul menyelamatkan kalian? Ya, Shikamaru itu menjelaskan, ya jika mereka tidak segera muncul kami semuanya pasti sudah tewas. Mau dilihat dari sisi manapun, Boruto itu tetap menyelamatkan Konohagakure sekarang ini meskipun dia ini meninggalkan desa. Jelas ya, Shikamaru sendiri itu tidak mengatakan sesuatu yang dikatakan Boruto kemarin, bahwa Boruto mengatakan akan muncul kembali jika Shikamaru membalaskan dendamnya tersebut. Shikamaru masih merahasiakan ini. Dia kemudian melanjutkan, dan kalian benar, sesuai dengan dugaan bahwa Orochimaru ada bersama mereka. Tsunade kemudian membalas lagi, baiklah, karena sekarang ini kalian sudah berkumpul ke sini, tidak mau tahu kita berangkat sekarang juga untuk mencari keberadaan Hidan Kakuzu dan melenyapkannya. Kita harus mendapatkan sosok Akatsuki itu. Kakashi, bantulah tim Shikamaru untuk membalaskan dendam. Shikamaru telah tahu beberapa kelemahan mereka. Sisanya kau akan diberitahu ketika misi ini berjalan. Naruto, kau bersama Yamato, Sai, Sakura dan tim pembantu yang datang di akhir nanti itu akan berjalan. Selesaikan Rasengan serangan jarak jauhmu secepatnya, karena Shikamaru ngebutuhkan itu pula.
Nah, di sini tuh Shin sudah beberapa hari berganti berlalu itu ya. Mereka telah menjalankan misi pula. Dan Kakuzu juga sudah berjalan. Tetapi saat mereka berada di daerah tanah dengan kayu-kayu kering itu, Hidan Kakuzu ini merasakan kehadiran seseorang yang sejak tadi mengintai mereka. Hidan, bersiaplah. Yos, kita sedang diawasi kan Kakuzu. Tiba-tiba aja Kage Mane no Jutsu, serangan bayangan hitam mengincar mereka. Ternyata yang muncul itu adalah murid Asuma kemarin. Hidan lantas berkata, "Oh, jadi kalian berharap untuk balas dendam ya?" Lantas pertempuran itu terjadi dengan heroik di antara mereka. Tim Shikamaru menyerang habis-habisan, tetapi karena Kakuzu juga melawan, mereka ini kerepotan. Masalahnya yang tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya ada sosok yang mengawasi pergerakan Kakuzu. Tiba-tiba tubuh Kakuzu ini tertusuk sampai jebol loh. Dia lantas berkata, "Masaka, siapa kau ini? Kenapa aku tak merasakan sama sekali keberadaanmu?" Dia lantas bilang, "Aku sudah mengawasimu dari jauh. Kau ini menggunakan kemampuan dasar Doton kan? Kemampuanmu lemah terhadap petir dan kau sedang berurusan dengan orang yang salah." Ya, Kakuzu lantas berkata, "Ketepatanmu dalam menganalisa sangatlah mengesankan. Sudah kuduga kau ini adalah Kakashi Sharingan kan?" Nah, setelah itu Kakuzu kemudian melepaskan diri itu melompat. Mereka baru tahu ya, ternyata Kakuzu ini memiliki 4 jantung loh. Sekarang tersisa 3 jantung lagi. Pertempuran terjadi lagi di antara mereka. Shikamaru benar-benar menargetkan Hidan nih. Masalah terbesarnya sebenarnya ada pada Kakuzu yang kemampuan bertarungnya ini di atas rata-rata. Bahkan Kakashi aja sempat terdesak ya beberapa kali olehnya. Dari mulai serangan-serangan api, tanah, air, petir, dan udara sempat digunakan secara kuat dari bayangan-bayangan tersebut. Di sini ada momen-momen darurat sebenarnya yang terjadi. Saat tim Shikamaru yang benar-benar sudah kelelahan, mereka ini ngebuat Kakashi di situasi buntu karenanya. Tiba-tiba aja Kakuzu ini menyerang dengan kemampuan petir loh. Beruntungnya aja Kakashi bisa datang dengan cepat dan menahan petir dengan dirinya yang notabene berelemen yang sama pula. Tim Shikamaru juga terselamatkan. Nah, di sini tuh tensi pertempuran berlangsung dengan heroik lagi ya. Kakuzu ini benar-benar luar biasa kuat. Cuman mereka sudah ngebuat rencana. Sosok yang dinantikan akhirnya beneran muncul nih. Ketika Hidan sudah dibawa ke hutan oleh Shikamaru, Naruto ini nyatanya datang bersama dengan anggota timnya. Dia bakal menyerang Kakuzu dengan tinjunya tersebut. Nah, di sini Yamato bilang, "Naruto, gunakan kemampuan yang baru saja kau sempurnakan ini." Dia sambil berlari itu tiba-tiba rasengan muncul di masing-masing tangannya. Disinilah Naruto berhenti lantas melemparkan dengan menyebutkan beberapa hal. "Terimalah jenis rasengan jarak jauh terkuatku, Rasen Shuriken." Nah, itu dikeluarkan dengan sangat lama sih. Kakuzu yang berusaha menangkap itu masih sempat melawan ya. Tiba-tiba di sisi lain seseorang bergerak dengan cepat. Dia sudah ada di belakang Kakuzu tersebut. Mereka semuanya kaget nih. Apa? Bukankah itu Boruto? Woi, semuanya lihatlah itu sekarang juga. Dari arah mana dia muncul? Kemudian Shikamaru menoleh ke sana. Dia baru saja teringat menyadari bahwa kemarin itu Boruto benar-benar serius mengatakannya. Jika mereka balas dendam, Boruto akan muncul. Ya, semua ini bisa dilakukan karena Hidan Kakuzu juga dimata-matai oleh Mitsuki dengan ular tersebut. Semuanya kian mengesankan aja. Di sini dia berteriak, "Naruto, lupakan sejenak bagaimana caraku meninggalkan desa daun ini. Tapi cepat serang sekali lagi Kakuzu dengan Rasen Shuriken terkuatmu." Naruto dengan cepat melakukannya. Tiba-tiba aja rotasi planet bumi dikeluarkan lagi dan Boruto menabrakkan langsung ke Kakuzu dengan kemampuannya Vortex Uzuhiko. Gelar serangan perpaduan itu luar biasa. Serangan antara Rasen Shuriken dan juga Uzuhiko Rasengan beradu menyerang Kakuzu. Disinilah satu anggota Akatsuki ini benar-benar hancur ya. Sementara itu Hidan sendiri yang sudah hampir dilenyapkan Orochimaru, dia sempat bangun pula dan seseorang muncul di sampingnya untuk ngebantu menyerang menahan Hidan dengan teknik petirnya. Alhasil Shikamaru bisa menebaskannya lagi dan memisahkan kondisi badan dan juga tubuhnya. Hidan juga dilenyapkan. Shin kemudian berpindah pada Kakashi. Dia bilang, "Sasuke, jadi dia sekarang berada di posisimu ya?" Tiba-tiba Kakashi yang kesal itu mengeluarkan kemampuan petir Shidennya. Sasuke lalu menyerang melawan dengan Chidori pula. Mereka semuanya itu berlari, tapi mereka jelas tak main-main ya sekarang ini, karena ternyata 3 orang yang muncul ngebantunya bersiap mengeluarkan 3 petir bebarengan. Boruto, Mitsuki, Sarada mereka berada di belakang Sasuke pula loh, bersiap melancarkan 3 petir dan 1 petir Chidori Sasuke. Mereka bertiga
berusaha menggertak, jangan pernah menyentuh Uchiha Sasuke. Ibaratnya seperti itu. Semua shinobi Konoha panik, Kakashi masih mengeluarkan petirnya untuk mempertajam serangan. Dia mengeluarkan Raikiri. Masalahnya adalah tanpa babak, Yamato kemudian bersiap mengeluarkan salah satu kemampuan sulit ditembusnya Mokuton elemen kayu ya. Nah, di sini dalam beberapa detik aja suara ribuan burung diperkuat lagi muncul pula makin keras. Kakashi kemudian berkata, "Nah, siapa sangka aku akan melawan 4 petir kuat sekalipun. 2 diantaranya jelas-jelas memiliki kemampuan yang mirip denganku, Chidori. Kita lihat saja siapa yang bertahan dari serangan ini." Dan gelar petir saling bertabrakan di antara mereka dan ceritanya selesai sampai di situ. Yes, episode ke depan bakalan lebih seru lagi nakama. Nah, kita lanjutkan lagi next time, oke? Itulah tadi ya berbagai hal menarik dari alur pembahasan time travel kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya di channel ini agar terus berkembang sehingga kita tambah antusias ini memberikan alur Boruto Naruto lebih menarik tentunya di channel Saga Boruto 2 Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi. これは俺の物語だ。